Namaku Ranti, usia 20 tahun saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah megah keluarga hartawan. Sebuah rumah 3 lantai yang berdiri kokoh di tengah perumahan elit, dengan pilar-pilar besar berwarna putih dan taman depan yang tertata rapi seperti istana. Aku berdiri di depan gerbang itu dengan tangan menggenggam erat satu-satunya koper kecil milikku. Isinya hanyalah pakaian sederhana dan harapan. Sejujurnya, aku tak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Ayahku sudah lama meninggal karena kecelakaan kerja di pabrik, sedangkan ibu, seorang penjahit rumahan, berjuang sendiri membesarkanku dan 2 adik lelaki. Namun ketika ibu jatuh sakit parah dan tak bisa bekerja lagi, akulah yang harus turun tangan. Meninggalkan bangku kuliah semester 2 adalah keputusan terberat dalam hidupku. Tapi saat itu aku merasa tak ada pilihan lain. Kami butuh uang untuk biaya pengobatan ibu dan kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga bukanlah cita-citaku. Tapi itulah satu-satunya lowongan yang tersedia dan menerima seseorang tanpa ijazah lengkap, tanpa pengalaman, dan tanpa koneksi. Dengan rekomendasi dari tetangga, aku diterima oleh Bu Retno, istri dari seorang pengusaha properti kaya raya. Aku pikir, asal aku bekerja dengan jujur dan rajin, semuanya akan baik-baik saja. Aku salah besar. Hari pertamaku dimulai sejak subuh. Aku disuruh membersihkan lantai marmer ruang tamu, yang luasnya hampir seukuran lapangan badminton. Aku diam-diam terpesona melihat isi rumah ini. Lukisan mahal tergantung di dinding. Lampu kristal menggantung di langit-langit. Sofa bludru warna emas yang tampak seperti baru dipesan dari luar negeri. Tapi kekaguman itu cepat menguap saat suara tajam Bu Retno menggema di seluruh ruangan. Hei, kamu belum tahu aturan ya? Di rumah ini, semua pekerjaan harus selesai sebelum pukul 7 pagi. Jangan harap kamu bisa leha-leha, katanya tanpa basa-basi, wajahnya dingin seperti es. Wanita itu berdiri di atas tangga dengan gaun tidur satin dan wajah yang sudah penuh makeup. Aku hanya menunduk dan mengangguk pelan. Iya Bu, maaf, saya akan percepat. Dia mendengus. Dan satu lagi, jangan coba-coba cari perhatian Arga. Dia anak saya, bukan untuk didekati pembantu rendahan seperti kamu. Aku terkejut mendengar nama itu disebut. Arga, siapa dia? Aku belum pernah bertemu dengan anak laki-laki majikan, karena dia sedang berada di luar kota saat itu. Katanya kuliah di luar negeri. Tapi ucapan Bu Retno membuatku sadar. Aku harus benar-benar menjaga jarak, menjaga perilaku, dan tidak menimbulkan masalah sekecil apapun. Hari-hari berikutnya berjalan sangat melelahkan. Aku bekerja dari pagi buta hingga tengah malam. Semua pekerjaan, dari mencuci, menyetrika, mengepel, hingga menyiapkan makanan, harus kukerjakan dengan sempurna. Sekali saja ada noda di piring atau debu di sudut lantai, Bu Retno akan memarahi dan merendahkanku di depan seluruh anggota keluarga dan tamu-tamu mereka. Kadang aku menangis diam-diam di kamar kecil belakang, tempatku tidur di atas kasur tipis. Namun, yang membuatku tetap bertahan adalah wajah ibu di benakku. Setiap kali hendak menyerah, aku mengingat senyumnya yang lemah dan kata-katanya. Jangan pernah merasa rendah karena pekerjaanmu, Ranti. Yang hina itu bukan pekerjaanmu, tapi orang yang merendahkanmu. Malam itu, saat semua sudah tidur, aku duduk sendiri di dapur, meminum teh hangat yang kubuat diam-diam untuk menghibur diri. Aku melihat keluar jendela, ke langit malam yang bersih dan penuh bintang. Dalam hati aku berdoa, semoga suatu hari hidupku akan berubah. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku percaya orang yang sabar dan tulus akan mendapatkan keadilan dari kehidupan. Dan aku tidak tahu bahwa doaku malam itu akan mulai terjawab dengan cara yang sangat tak terduga. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit saat aku mulai menyapu halaman depan. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara terasa segar. Sedikit penghiburan di tengah rutinitas yang melelahkan. Aku baru bekerja 2 minggu di rumah ini.
dan sudah mulai hafal kebiasaan setiap penghuninya. Bu Retno selalu bangun pukul 6. Sarapan harus sudah tersedia sebelum jam 7, dan semua peralatan makan harus tertata rapi di meja makan dari marmer putih. Aku berusaha sebaik mungkin mengikuti semua aturan, meski tekanan begitu berat. Tapi hari itu, satu kesalahan kecil membuat segalanya berubah. Aku ingat betul, pagi itu aku sedang menata cangkir teh dan piring kecil untuk sarapan. Tangan kiriku membawa nampan berisi teko porselen dan gelas kaca. Saat hendak meletakkan teko di meja, tanpa sengaja ujung taplak tersentuh dan membuat gelas jatuh. Gelas itu pecah dan bunyinya memecah keheningan seperti bom kecil meledak di ruang makan. "Apa itu tadi?" Suara Bu Retno terdengar dari tangga atas. Detik berikutnya, dia sudah berdiri di hadapanku dengan ekspresi marah yang tak bisa disembunyikan. Aku langsung menunduk, memungut pecahan gelas dengan hati-hati sambil berkata, "Maaf Bu, tadi gelasnya terjatuh. Saya akan bersihkan sekarang." Namun permintaan maafku tak berarti apa-apa. Bu Retno berteriak lantang hingga suaranya terdengar ke seluruh rumah, bahkan ke para asisten rumah tangga lainnya yang langsung bersembunyi ke dapur. "Kamu ini kerja apa sih? Baru 2 minggu sudah bikin keributan. Gelas ini mahal, tahu? Bukan barang pasar seperti yang biasa kamu pegang di kampung." Aku terdiam. Hati rasanya teriris. Tapi aku tetap menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Bu Retno belum selesai. "Kamu pikir dengan wajah polosmu itu, kamu bisa bertahan di rumah ini? Kalau kamu nggak bisa kerja dengan benar, angkat kaki dari sini." Aku ingin menjawab, ingin membela diri. Tapi aku sadar, di rumah ini aku bukan siapa-siapa. Ucapan dan harga diriku bisa dihancurkan kapan saja. Jadi aku hanya mengangguk pelan dan berkata, "Maaf Bu, saya akan lebih hati-hati lagi." Dia mendengus, "Dasar pembantu, mental miskin." Kalimat itu menusuk lebih dari sekadar hinaan. Seolah-olah seluruh hidupku, keluargaku, dan perjuanganku tak ada harganya. Seolah aku terlahir hanya untuk dipandang rendah. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah aku lupakan. Bukan karena gelas yang pecah, tapi karena itu adalah pertama kalinya aku benar-benar merasa dihina sebagai manusia. Aku tak punya kekuasaan untuk melawan. Bahkan ketika aku menangis di kamar kecil belakang malam harinya, aku harus menutup mulut agar suara tangisku tak terdengar. Namun, di tengah rasa sakit itu, aku menyadari satu hal. Aku tak boleh selamanya berada di posisi ini. Aku tak boleh terus dihina seperti ini. Dan jika aku ingin dihargai, aku harus berubah, harus bangkit. Esoknya, aku kembali bekerja seperti biasa. Tak ada yang berubah dari caraku membersihkan rumah, menyajikan makanan, atau menyetrika pakaian. Tapi yang berubah adalah tekad dalam hatiku. Aku mulai menabung dari sisa gaji kecilku. Setiap malam, sebelum tidur, aku membaca buku bekas yang kupinjam dari pustaka kota. Aku belajar diam-diam, mengisi kepalaku dengan ilmu, meski tubuhku letih tak tertahankan. Di mata Bu Retno, aku tetap pembantu rendahan. Tapi di dalam diriku, ada ranti yang sedang bertumbuh. Ranti yang suatu hari akan membuat dunia melihat bahwa tak selamanya yang dipandang rendah akan tetap di bawah. Dan tanpa aku sadari, seseorang di rumah itu mulai memperhatikan diam-diam. Hari itu langit tampak mendung sejak pagi. Aku sedang menyiram tanaman di halaman belakang ketika suara mobil terdengar memasuki garasi. Bunyi pintu mobil tertutup keras dan langkah-langkah tergesa menyusul masuk ke dalam rumah. "Arga pulang," seru Mbak Rina, pembantu senior yang sudah bekerja di rumah itu lebih dari 10 tahun. Aku menoleh, penasaran. Nama itu sering disebut oleh Bu Retno, terutama saat memperingatkanku agar tak macam-macam. Arga, anak semata wayang keluarga hartawan. Kabarnya baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya di luar negeri, dan kembali untuk membantu ayahnya mengelola bisnis properti keluarga. Sore itu,
saat aku sedang mengelap meja ruang tamu, sosok itu muncul. Tinggi, berkulit cerah, rambut hitam tersisir rapi, dan mengenakan kemeja putih bersih. Wajahnya tegas, tapi tak terlalu dingin. Bahkan ada keteduhan dalam sorot matanya. Dia melangkah pelan ke arah kulkas dan membuka botol air mineral. Melihatku yang sedikit kaku berdiri di dekat meja, dia menoleh sebentar dan tersenyum tipis. "Kamu pekerja baru ya?" Aku gugup. Ini pertama kalinya seseorang dari keluarga itu menyapaku tanpa nada menghakimi. "Iya, Mas, saya Ranti." "Senang bertemu, Ranti. Santai aja. Rumah ini kadang terlalu tegang ya," katanya sambil tersenyum, lalu berbalik pergi ke lantai atas. Aku hanya bisa mengangguk pelan, heran sekaligus lega. Ternyata tidak semua anggota keluarga ini seperti Bu Retno. Ada sisi manusiawi yang masih terlihat di wajah Arga. Sejak hari itu, kami beberapa kali saling menyapa secara tak sengaja. Dia selalu bersikap ramah, walaupun singkat. Kadang saat sarapan, dia hanya berkata, "Terima kasih," setelah aku menyajikan makanan. Kalimat sederhana, tapi sangat berarti bagiku yang terbiasa dianggap tak terlihat. Namun, kebaikan Arga menjadi senjata lain bagi ibunya untuk mencurigaiku. Suatu sore, aku ketahuan sedang memungut buku Arga yang terjatuh dari meja ruang keluarga. Dia baru saja meninggalkannya setelah menerima panggilan telepon. Saat aku memungut dan hendak menaruhnya kembali, Bu Retno tiba-tiba muncul dan menuduhku dengan tatapan tajam. "Kamu ngapain pegang-pegang barang Arga? Dasar pembantu tak tahu diri. Sekarang mulai so akrab ya?" Aku terpaku. Aku ingin menjelaskan, tapi ucapan Bu Retno seperti peluru tanpa henti. "Dengar, kalau kamu berani ganggu anak saya sedikit saja, kamu akan saya usir tanpa pesangon sepeser pun. Jangan bermimpi bisa naik derajat lewat cara kotor." Aku menunduk dalam-dalam, menahan napas dan amarah. Tapi saat aku menoleh sedikit ke arah tangga, aku melihat Arga berdiri di sana. Dia mendengar semuanya. Ekspresinya datar, namun matanya menatap ibunya dengan sorot tak suka. "Mama," katanya pelan namun tegas. "Ranti cuma bantuin, bukunya jatuh. Gak usah terlalu dibesar-besarkan." Bu Retno tampak tak percaya. Kamu membelanya?" Arga menghela napas pendek. "Aku cuma bilang sesuai kenyataan. Lagian, gak salah kan bersikap baik ke orang lain?" Setelah itu, ia berbalik naik ke kamarnya, meninggalkan ibunya yang terdiam kesal. Sedangkan aku, berdiri kaku di tempat, bingung antara lega atau takut. Malamnya, aku termenung di kamarku yang sempit. Kata-kata Arga terngiang di kepala. Gak salah kan bersikap baik ke orang lain? Kata-kata sederhana yang menyalakan cahaya kecil dalam hatiku yang mulai padam. Entah sejak kapan, aku mulai memperhatikan Arga. Dia berbeda, tidak sombong seperti ibunya, tidak suka merendahkan. Bahkan kadang dia mengobrol santai dengan para sopir dan tukang kebun. Tapi aku sadar, batas antara aku dan dia seperti tembok tinggi yang tak bisa dipanjat. Aku hanyalah pembantu. Dan dia, anak majikan yang seharusnya tak bisa disentuh. Namun hidup seringkali menyimpan kejutan. Dan diam-diam, tanpa aku sadari, dunia sedang mulai memutar arah takdirku. Hubunganku dengan Arga tetap wajar dan sopan. Kami tak pernah bicara lebih dari sekadar sapaan singkat atau hal-hal praktis seputar rumah. Tapi entah kenapa, sejak kejadian buku yang terjatuh itu, tatapan Bu Retno padaku semakin tajam, semakin curiga. Seolah-olah dia melihat monster di balik diriku yang cuma seorang pembantu. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang akan terus membekas dalam hidupku. Hari itu, Arga sedang di rumah karena pertemuan bisnis dibatalkan. Seperti biasa, aku menyajikan teh di ruang baca, tempat dia biasa bekerja jika tidak ke kantor. Setelah menyajikan teh dan meletakkannya di meja kecil, aku segera pergi seperti biasa. Tapi malamnya, tiba-tiba aku dipanggil ke ruang tamu. Semua orang sudah berkumpul di sana. Tuan Hartawan, Bu Retno, dan Arga sendiri.
Wajah Bu Retno tampak tegang, dan di tangannya ada sebuah jam tangan pria bermerek mahal. "Ini milik Arga. Kamu tahu benda ini ditemukan di bawah tempat tidur kamu," seru Bu Retno penuh amarah. Aku terkejut. "Apa? Itu... Saya tidak tahu, Bu. Sungguh, saya tidak pernah menyentuh barang-barang milik Mas Arga." "Berhenti berdalih," bentaknya keras. "Kamu pikir kami bodoh? Kamu sengaja mencuri dan sembunyikan. Mungkin kamu berharap bisa mendekati anak saya dengan berpura-pura jujur." Aku gemetar. Tubuhku seperti kehilangan tenaga. Aku benar-benar tidak tahu dari mana benda itu berasal, apalagi sampai bisa ada di bawah kasur tipisku. Air mataku mulai menggenang, tapi aku paksa bertahan. "Saya bersumpah, Bu, saya tidak pernah menyentuh barang itu. Saya bahkan tidak tahu jam itu ada." Bu Retno tidak peduli. Dia melangkah maju dan menunjuk wajahku dengan marah. "Kamu memang licik, dasar perempuan kampung. Pura-pura polos, tapi ternyata maling. Pantas saja kamu betah kerja di sini. Ternyata kamu punya niat kotor dari awal." Aku merasa seluruh dunia runtuh. Kata-katanya menghantam harga diriku berkali-kali. Di depanku, Arga hanya terdiam, seolah bingung. Sementara Tuan Hartawan tampak tak ingin ikut campur, hanya menggeleng-geleng dengan dingin. Tiba-tiba, Bu Retno melemparkan celemek kerjaku ke arahku. "Kemas barangmu. Malam ini juga keluar dari rumah ini. Kami tak mau didekati orang tak berharga sepertimu." Aku tak sanggup membela diri lagi. Tak ada yang percaya padaku. Air mataku jatuh satu persatu, membasahi pipi. Bukan karena jam itu, tapi karena perlakuan mereka yang seolah aku tak punya hak untuk hidup terhormat. Arga akhirnya bicara. "Ma, mungkin kita harus cari tahu dulu. Bisa jadi ada yang sengaja." "Diam, Arga. Kamu terlalu naif. Sudah jelas-jelas ketahuan. Apa kamu mulai tertarik pada perempuan rendah seperti dia?" Arga terdiam lagi. Matanya menatapku, dan ada rasa bersalah di sana. Tapi dia tak bisa melawan ibunya. Tidak malam itu. Dengan tangan gemetar, aku masuk ke kamar kecilku dan mulai membereskan barang. Tak banyak. Hanya beberapa baju, buku lusuh, dan foto keluargaku. Aku pergi malam itu juga, berjalan kaki dengan koper tua, tak tahu harus kemana. Malam itu hujan deras, dan aku hanya bisa menahan tangis sepanjang jalan. Fitnah itu menghancurkan segalanya. Aku kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, bahkan kepercayaan diriku. Tapi di balik kehancuran itu, sebuah tekad perlahan tumbuh di dalam hatiku. Jika hidup bisa menginjakku sedalam ini, aku akan membalasnya bukan dengan kebencian, tapi dengan pembuktian. Aku bersumpah, suatu hari aku akan kembali. Bukan untuk membalas dendam dengan amarah, tapi untuk berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang tak bisa lagi mereka hina. Langkahku berat menyusuri jalan malam itu. Hujan turun deras, membuat bajuku basah kuyup, dan udara dingin menembus tulang. Di tangan, aku membawa koper tua yang roda-rodanya sudah rusak. Harus kuangkat setiap kali melintasi genangan air. Seluruh tubuhku lelah, tapi hati jauh lebih remuk. Aku tak tahu harus kemana. Tak punya keluarga di kota ini. Aku datang ke sini hanya dengan harapan bisa hidup lebih baik, bekerja sebagai pembantu di rumah orang kaya, dan menabung demi bisa kuliah suatu hari nanti. Tapi semuanya hancur oleh fitnah yang bahkan tak kubayangkan akan terjadi. Aku berhenti di sebuah halte kosong, duduk di bangku kayu dingin sambil memeluk koperku. Sesekali aku memandang ke langit, berharap Tuhan melihat air mataku yang jatuh bersamaan dengan hujan. Kenapa sekejam ini ya Allah? Aku bahkan tak tahu jam itu milik siapa. Kenapa aku harus dihina sedemikian rupa? Bisikku di tengah isa. Malam itu, aku tidur di mushola kecil di pinggir jalan. Pengurusnya, seorang bapak tua yang baik hati, membiarkanku menginap semalam dan memberiku sehelai sarung kering untuk menghangatkan badan. Kebaikan sederhana itu menguatkanku. Aku sadar, dunia tak sepenuhnya gelap.
Keesokan paginya, aku memutuskan untuk kembali ke tempat kos lama yang pernah kutinggali sebelum bekerja di rumah keluarga hartawan. Sebuah rumah petak sempit di gang sempit, dengan kamar 2 kali 2 meter dan dinding triplek yang sudah keropos. Untungnya, ibu kos masih ingat aku dan membiarkan aku membayar nanti, karena tahu aku baru saja kehilangan pekerjaan. Hari-hari berikutnya sangat berat. Aku mulai mencari pekerjaan dari pintu ke pintu, menjadi pelayan warung makan, mencuci pakaian tetangga, mengantar pesanan makanan dengan sepeda tua milik teman kos. Tak peduli apapun, asalkan halal, dan aku bisa bertahan hidup. Tapi dalam diam, aku menyusun rencana besar. Aku kembali membaca buku setiap malam, belajar lewat ponsel jadul dari artikel-artikel motivasi dan tutorial. Aku mulai menyisihkan uang sedikit demi sedikit. Sekecil apapun, aku tak pernah melewatkan kesempatan untuk belajar. Aku tahu, hanya ilmu dan kerja keras yang bisa mengubah nasibku. Terkadang, kenangan saat diusir dari rumah itu muncul begitu saja. Wajah sinis Bu Retno, tuduhan kejamnya, dan sorot mata Arga yang tak sanggup membelaku. Semua itu masih menyakitkan. Tapi kini, rasa sakit itu bukan lagi luka, melainkan bahan bakar. Semakin dalam lukanya, semakin besar tekadku untuk bangkit. Aku berkata dalam hati, suatu hari nanti kalian akan melihatku, bukan sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang tak bisa kalian rendahkan lagi. Dan hari itu, meski belum tahu kapan datangnya, mulai terasa lebih dekat. Hidupku setelah terusir dari rumah majikan, tak ubahnya seperti berdiri di dasar jurang. Tapi aku sadar, dari dasar jurang hanya ada satu arah untuk melangkah, naik. Setiap pagi, aku bangun sebelum fajar. Pekerjaanku kini beragam, membersihkan warung milik Bu Yati di ujung gang, mencuci piring, menyapu, dan sesekali membantu belanja ke pasar. Gajinya tak seberapa, tapi cukup untuk makan dan bayar sewa kamar sempit tempat aku tinggal. Siang hari, aku lanjut bekerja di sebuah kios makanan kecil sebagai pengantar pesanan. Aku hanya punya sepeda pinjaman dan berkali-kali harus menahan panas dan hujan demi menyampaikan makanan tepat waktu. Terkadang, pelanggan kasar tak segan memarahi atau menuduhku lambat. Tapi aku hanya menunduk dan minta maaf. Harga diriku sudah sering diinjak, jadi aku tak punya kemewahan untuk marah. Namun, malam hari adalah waktuku sendiri. Waktu untuk berjuang dalam diam. Setiap malam, aku duduk di lantai kamar sempitku, membaca dari ponsel bekas yang layarnya retak. Aku pelajari artikel-artikel bisnis kecil, keuangan pribadi, sampai video motivasi. Aku tulis catatan di buku bekas yang kubeli dari Loakan. Di sanalah aku mulai merancang mimpi, punya usaha sendiri. Kecil tak apa, asal milikku sendiri. Salah satu langkah pertama yang kulakukan adalah menjahit. Aku belajar secara otodidak dari video dan buku, menggunakan mesin jahit tua milik tetangga kos yang sering rusak. Awalnya hasil jahitanku tak rapi, tapi aku tak menyerah. Aku menjahit tas-tas kain sederhana dan mulai menjualnya lewat teman dan tetangga. Tak banyak yang beli, tapi setiap sen yang kudapat, kusisihkan. Aku mulai membuka pesanan custom kecil-kecilan, memanfaatkan media sosial seadanya. Ternyata, perlahan ada juga yang tertarik. Dari satu pesanan menjadi 2, dari 2 jadi 5. Suatu hari, aku memberanikan diri mendaftar pelatihan gratis dari sebuah komunitas pemberdayaan perempuan. Di sanalah aku bertemu wanita-wanita tangguh lainnya, dan semangatku semakin menyala. Kami berbagi kisah, saling belajar, saling menguatkan. Aku merasa tak sendiri lagi. Saat itu, aku berpikir, ternyata aku tak kalah. Aku hanya sempat jatuh. Dan kini aku sedang bangkit, meski perlahan, tapi pasti. Yang paling mengejutkanku adalah saat aku diundang untuk ikut bazar kecil-kecilan di sebuah pusat perbelanjaan. Produk jahitanku dipajang berdampingan dengan buatan pengrajin lainnya. Walau hanya beberapa tas kecil dan dompet kain, aku merasa bangga bukan main.
Itu hasil keringatku, perjuanganku, dari tangan yang dulunya hanya dianggap pantas membersihkan lantai. Di sudut hatiku, bayangan masa lalu tetap menghantui. Wajah Bu Retno, kata-kata kasarnya, dan fitnah yang menghancurkan hidupku. Tapi kini aku bisa melihat semua itu bukan sebagai luka, melainkan sebagai batu loncatan. Jika bukan karena rasa sakit itu, mungkin aku tak akan setangguh sekarang. Perjuanganku dari nol tak hanya membentuk diriku menjadi wanita yang mandiri, tapi juga membuka mataku bahwa hidup bukan tentang bagaimana orang lain memandang kita, melainkan tentang bagaimana kita memandang diri sendiri, dan terus melangkah maju meski dalam gelap. Pagi itu langit terlihat biasa saja, tapi siapa sangka hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Aku membawa tas-tas hasil jahitanku ke sebuah bazar UMKM yang diadakan di gedung pemerintahan kota. Ini adalah kesempatan besarku setelah sekian lama hanya menjual lewat media sosial dan titip di warung tetangga. Aku tak berharap banyak, hanya ingin memperkenalkan produkku, walau sederhana. Aku berdiri di belakang meja kecil dengan spray putih seadanya, memajang hasil karyaku, tas belanja lipat, dompet dari kain perca, dan pouch kecil yang kubuat dengan desain simple tapi rapi. Satu persatu orang datang. Beberapa hanya melihat-lihat, tapi beberapa mulai tertarik dan bertanya. Ada yang membeli satu, ada juga yang memborong 3 sekaligus. Hati kecilku melonjak. Bukan karena uangnya, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa dihargai sebagai seorang pembuat karya. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya dengan dandanan rapi dan tas branded mendekat ke standku. Ia memperhatikan produknya dengan teliti, lalu bertanya, "Kamu yang buat semua ini?" Aku mengangguk sambil tersenyum. "Iya Bu, saya menjahit sendiri di rumah." Dia terlihat kagum. Desainnya menarik, sederhana tapi rapi. "Kamu ikut pelatihan di mana?" Aku jelaskan bahwa aku belajar secara otodidak dan sesekali ikut pelatihan gratis dari komunitas perempuan. Ternyata, wanita itu adalah istri dari seorang pejabat daerah yang sangat peduli pada usaha kecil. Ia mengambil kartu namaku, meski hanya selembar kertas biasa yang kucetak sendiri, dan bilang akan menghubungiku nanti. Benar saja, seminggu kemudian aku mendapat telepon. Aku diundang untuk mengisi pelatihan menjahit dasar bagi ibu-ibu rumah tangga di beberapa kelurahan. Aku nyaris tak percaya. Aku, yang dulu hanya pembantu rumah tangga, kini diminta menjadi instruktur. Awalnya aku ragu, tapi aku ingat semua perempuan tangguh yang pernah kutemui, semua luka dan hinaan yang kutelan, dan aku tahu ini saatnya aku melangkah lebih jauh. Dari pelatihan itu, aku mulai dikenal. Pesanan meningkat. Bahkan aku bisa mempekerjakan 2 tetanggaku yang juga butuh pekerjaan untuk membantuku menjahit. Kami bekerja bersama di ruang tamu sempit, tapi suasananya hangat, penuh semangat. Suatu hari, salah satu produkku diunggah oleh influencer lokal yang datang ke bazar tanpa aku sadari. Foto itu viral, tas handmade dari perempuan pejuang. Begitu katanya. Dalam waktu sepekan, pesananku membludak. Aku harus menolak beberapa karena kewalahan. Aku tahu, ini bukan keberuntungan semata. Ini buah dari air mata, dari malam-malam penuh doa dan kerja tanpa lelah. Dari sana, usahaku mulai berkembang. Aku menyewa kios kecil, bukan lagi hanya menjahit di kos. Aku beri nama brandku, Rantaika. Diambil dari kata rantai luka, yang kini telah kuubah menjadi kekuatan. Saat aku berdiri di depan kiosku itu, melihat papan nama kecil dengan logo yang kubuat sendiri, aku menangis. Tapi kali ini bukan karena sedih, tapi karena bahagia dan bangga. Aku, perempuan yang pernah diusir dan difitnah, kini berdiri dengan tegak sebagai pengusaha kecil yang bermartabat. Dan yang belum ku ketahui saat itu adalah kehidupan sedang menyiapkan kejutan yang jauh lebih besar. Sebuah pertemuan tak terduga dengan seseorang dari masa laluku. Sore itu aku sedang merapikan tas-tas hasil jahitan
di kios kecilku yang mulai ramai pembeli. Mataku sibuk memperhatikan stok bahan yang mulai menipis ketika bel kecil di pintu kios berdenting, menandakan ada pengunjung. "Ada yang bisa saya bantu?" sapaku sambil berbalik dengan senyum. Namun senyumku langsung menghilang begitu melihat sosok yang berdiri di depan pintu. Arga. Ya, Arga. Anak dari keluarga tempat aku dulu bekerja sebagai pembantu. Anak dari wanita yang mengusirku dengan hinaan dan fitnah. Sosok yang diam ketika aku difitnah mencuri, hanya menunduk dan membiarkan aku pergi dalam kehancuran. Aku terdiam. Sekian tahun berlalu dan kini dia berdiri di depan kiosku, tampak bersih dan gagah dengan kemeja rapi. Tapi wajahnya jelas menunjukkan keterkejutan yang sama besar. "Ranti," suaranya pelan, penuh ketidakpercayaan. Aku menegakkan badan. "Iya, saya Ranti. Ada yang bisa saya bantu?" Dia tersenyum kikuk. "Aku nggak nyangka ini kios kamu. Aku lihat nama Rantaika waktu browsing di Instagram. Keren banget. Jadi aku datang ke sini karena penasaran." Aku mengangguk pelan. Hatiku bergetar, tapi aku menahannya. Aku sudah bukan Ranti yang dulu bisa hancur hanya karena satu tatapan. Aku adalah Ranti yang telah jatuh, berdarah, dan bangkit dengan kaki sendiri. "Silakan lihat-lihat kalau mau belanja," kataku sopan, menjaga jarak. Arga berjalan pelan ke dalam kios, menyentuh salah satu tas hasil jahitanku. "Ini buatan kamu semua? Wah, luar biasa." Aku hanya tersenyum tipis. "Alhamdulillah, semua berkat kerja keras dan kesempatan." Ia menoleh ke arahku, matanya dalam. "Ranti, aku masih merasa bersalah. Aku tahu. Waktu itu aku diam dan aku nggak bela kamu. Padahal aku tahu kamu nggak salah." Aku mengangkat alis. "Sudah berlalu, Mas Arga. Saya tidak menyimpan dendam. Justru terima kasih. Kalau waktu itu saya tidak diusir, mungkin saya tidak akan bisa berdiri di tempat ini sekarang." Ia tertunduk. "Tapi itu bukan alasan untuk membiarkanmu diperlakukan sekejam itu." Aku pengecut. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Aku melihat pria yang dulu hanya menjadi penonton saat hidupku hancur, kini berdiri dengan rasa bersalah yang jelas. Tapi aku tak ingin menjatuhkan diri lagi dalam luka lama. "Semua orang pernah membuat kesalahan, Mas. Yang penting kita belajar dari sana. Saya sudah memilih jalan saya, dan alhamdulillah saya bahagia." Ia mengangguk pelan. "Ranti, bolehkah kita ketemu lagi? Bukan sebagai orang yang dulu kamu kenal, tapi sebagai dua orang dewasa yang mungkin bisa mulai dari awal." Hatiku bergetar lagi. Aku tak tahu harus menjawab apa. Sebagian diriku ingin langsung menolak, karena terlalu banyak luka yang belum sepenuhnya hilang. Tapi sebagian lagi berkata, mungkin Tuhan sedang mengatur jalan yang tak pernah aku duga. Aku belum tahu, Mas Arga. Tapi kalau kamu benar-benar ingin mengenal siapa aku sekarang, kamu harus siap mengenal Ranti yang sudah jauh berbeda dari dulu. Arga tersenyum, tampak lega. Itu justru yang ingin aku kenal. Hari itu, aku menutup kiosku dengan hati yang campur aduk. Tak pernah terbayang pertemuan ini akan terjadi. Tapi satu hal yang pasti, aku bukan lagi Ranti si pembantu yang hanya bisa diam dan menangis. Aku adalah Ranti yang kini punya mimpi, harga diri, dan masa depan. Dan sepertinya, cerita hidupku baru saja memasuki babak yang benar-benar baru. Sejak pertemuan itu di kios kecilku, Arga mulai sering datang. Awalnya aku mengira itu hanya kunjungan basa-basi karena rasa bersalah. Tapi ternyata kunjungannya menjadi lebih sering dan lebih pribadi. Setiap minggu, Arga muncul dengan berbagai alasan. Kadang pura-pura tertarik dengan model tas baru. Kadang hanya mampir membawa kopi hangat untuk menemani yang sedang sibuk, katanya. Awalnya aku jaga jarak. Bagaimanapun, ada luka lama yang masih menempel kuat di dalam hati. Tapi lama-lama, kehadirannya tak bisa kuabaikan begitu saja. "Ranti," katanya suatu hari,
Aku tahu mungkin kamu belum bisa terima aku sepenuhnya. Tapi boleh nggak aku terus datang? Aku nggak minta kamu maafin semuanya sekarang. Aku cuma pengen kamu tahu kalau aku benar-benar ingin mengenalmu. Aku menatapnya lama. Ada ketulusan di matanya yang dulu tak pernah aku lihat. Arga memang selalu sopan sejak dulu. Tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya penyesalan, tapi usaha. Dia berusaha memperbaiki. Aku mengangguk pelan. Datang boleh mas, tapi jangan ganggu kerja. Pesanan lagi banyak. Ia tertawa. Siap Bu Bos. Mulai dari situlah hubungan kami berubah pelan-pelan. Tanpa aku sadari, Arga mulai menjadi bagian dari keseharianku. Ia pernah membantuku mengantar pesanan besar ke pelanggan. Bahkan ikut membantu menyusun barang di kios tanpa diminta. Yang paling mengejutkanku, dia ikut ke salah satu pelatihan yang kuadakan untuk ibu-ibu. Duduk di pojok ruangan sambil memperhatikan dengan serius. Seakan benar-benar ingin tahu dunia yang aku jalani. Aku pengen tahu kamu, Syuran. Bukan cuman kamu yang dulu kerja di rumahku, tapi kamu yang sekarang. Yang kuat, yang punya usaha, yang bisa berdiri sendiri. Aku kagum. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Kagum? Padaku? Dulu aku hanyalah bayangan di rumahnya. Seorang pembantu yang bahkan tidak berani duduk di ruang tamu. Tapi sekarang, pria itu berdiri di hadapanku, memandangku seolah aku adalah seseorang yang berarti. Namun aku tak serta-merta luluh. Masih banyak luka yang belum sembuh. Aku ingat betul bagaimana ibunya memaki. Bagaimana aku dilempar dengan tuduhan keji, dan Arga hanya berdiri diam. Luka itu tak hilang hanya karena senyuman dan kopi. Sampai suatu sore, kami duduk di bangku trotoar depan kios, saat lampu-lampu jalan mulai menyala. Ranti, kamu benci aku ya? Tanyanya tiba-tiba, tanpa melihat ke arahku. Aku terdiam, lalu menjawab pelan. Aku kecewa. Dulu kamu diam waktu aku dihancurkan. Itu bukan hal kecil, Mas Arga. Ia mengangguk perlahan. Aku tahu, dan aku gak bisa menghapus masa lalu. Tapi aku bisa buktikan kalau sekarang aku berbeda. Aku mau memperbaiki semuanya, kalau kamu kasih kesempatan. Aku memandang langit senja yang perlahan gelap. Hatiku berdebar, takut, ragu, tapi juga hangat. Mungkin ini bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang memberi kesempatan pada masa depan. Namun dalam hati, aku tahu satu hal. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku dilukai seperti dulu. Jika Arga ingin masuk ke hidupku lagi, ia harus melewati pintu yang baru. Pintu yang dijaga oleh perempuan kuat bernama Ranti. Hari itu kiosku ramai pembeli. Aku sedang melayani 2 pelanggan sekaligus ketika seseorang datang dengan langkah tergesa. Suara hak tinggi yang menghentak lantai keramik langsung membuatku menoleh. Aku tertegun. Sosok yang berdiri di depan pintu adalah orang yang sudah lama tak ingin aku temui lagi. Bu Retno, mantan majikanku, ibu dari Arga. Wajahnya masih angkuh, riasan tebalnya tak berubah. Tapi kali ini matanya tampak penuh emosi. Campuran amarah, panik, dan kebingungan. Ranti, serunya tajam, membuat beberapa pelanggan langsung menoleh penasaran. Suasana kios mendadak hening. Aku mencoba tetap tenang. Silakan Bu, mau beli sesuatu? Ia mendekat cepat dan menatapku penuh kemarahan. Apa maksudmu mendekati anak saya lagi? Setelah semua yang terjadi dulu, kamu pikir kamu pantas? Aku menarik napas dalam-dalam. Maaf Bu Retno, saya tidak pernah berniat mendekati siapapun. Arga datang dengan keinginannya sendiri. Saya bahkan tidak pernah mengundangnya. Jangan munafik. Kamu pikir saya tidak tahu caramu memikatnya? Dengan penampilanmu sekarang, gaya sok suksesmu ini semua hanya topeng, kan? Suaranya meninggi. Pelanggan-pelangganku terlihat gelisah. Salah satunya ada yang langsung keluar, merasa tak enak. Aku ingin menyudahi keributan ini secepat mungkin. Tapi Bu Retno masih belum berhenti. Kamu itu siapa sih? Pembantu. Dulu kamu tinggal di kamar belakang, makan dari sisa dapur saya.
Sekarang kamu merasa bisa bersanding dengan anak saya hanya karena bisa menjahit? Kamu nggak tahu tempatmu. Kata-katanya menampar keras, tapi aku menolak runtuh. Aku berdiri tegak, menahan air mata yang nyaris jatuh. Bukan karena malu, tapi karena marah. Bu Retno, suaraku tenang tapi tegas. Dulu memang saya hanya pembantu, tapi sekarang saya punya usaha sendiri. Saya bekerja keras, saya tidak mencuri, tidak menjilat siapapun. Arga datang bukan karena saya memaksanya. Dia melihat siapa saya sekarang, bukan siapa saya dulu. Dia terdiam sejenak. Mungkin terkejut karena aku berani menjawab. Tapi matanya kembali berkilat. Kamu pikir dia bisa bahagia dengan perempuan seperti kamu? Saya akan pastikan ini tidak terjadi, Ranti. Lebih baik dia menikah dengan siapapun daripada kamu. Tepat saat itu, pintu kios terbuka lagi. Dan Arga muncul. Bu Retno membalikkan badan. Arga, bagus. Kamu datang tepat waktu. Kamu harus tahu apa yang dilakukan gadis ini. Dia. Cukup, Bu. Potong Arga dengan suara tenang tapi dalam. Aku datang ke sini karena aku mau bicara dengan ibu. Tapi bukan untuk memarahi Ranti. Wajah Bu Retno berubah. Kamu membela dia? Kamu lebih percaya perempuan ini daripada ibumu sendiri? Arga menarik napas berat. Aku tahu ibu marah, tapi Ranti nggak salah. Semua ini karena keputusan aku sendiri. Aku yang datang ke dia. Aku yang ingin kenal dia lebih dekat. Ibu boleh tidak suka, tapi ibu tidak bisa mempermalukannya seperti ini di tempat umum. Aku menunduk, hatiku campur aduk. Di satu sisi aku lega karena Arga membelaku. Di sisi lain, luka lama terasa disayat kembali oleh kehadiran Bu Retno dan kata-katanya yang tajam. Bu Retno memandang Arga lama, lalu menoleh padaku sekali lagi. Ingat Ranti, aku tidak akan tinggal diam. Kamu boleh merasa menang sekarang, tapi ini belum selesai. Lalu dia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Arga menghampiriku. Maafkan ibu. Aku benar-benar gak menyangka dia akan datang ke sini. Aku menggeleng pelan. Bukan kamu yang harus minta maaf, Mas. Aku sudah siap sejak awal kalau hal ini terjadi. Aku hanya tidak mau kalah lagi. Dia menatapku dalam. Kamu luar biasa, Ran. Aku tak menjawab. Tapi dalam hati aku tahu. Badai baru saja dimulai. Dan kali ini aku tidak akan lari. Aku akan berdiri dan membuktikan bahwa aku memang pantas. Bukan hanya sebagai perempuan kuat, tapi sebagai seseorang yang layak dihormati. Sudah beberapa minggu sejak insiden Bu Retno mendatangiku di kios. Walaupun pertemuan itu menggores luka lama, aku bersyukur karena kali ini aku mampu berdiri tegak. Dan sejak kejadian itu, Arga tak pernah absen hadir setiap akhir pekan. Dia tetap datang dengan senyum hangat, membawa makanan kecil atau minuman kesukaanku. Bahkan terkadang ikut membantu mengantar pesanan saat aku kewalahan. Namun hari ini, dia tampak berbeda. Ia datang mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan rapi. Wajahnya terlihat lebih serius, tapi ada senyum gugup yang tidak biasa. Ranti, ada waktu sebentar? Tanyanya setelah aku selesai melayani pelanggan terakhir. Aku mengangguk. Ada. Kenapa? Kelihatan tegang. Ia tersenyum kaku. Boleh kita bicara di luar sebentar? Kami berjalan ke taman kecil di dekat kios. Sore itu matahari mulai turun perlahan, memberi cahaya keemasan yang hangat. Angin sepoi-sepoi menyapu wajahku, dan jantungku entah kenapa mulai berdegup lebih cepat. Arga duduk di bangku taman, lalu menghela napas panjang sebelum menatapku dengan serius. Ranti, katanya pelan, aku sudah pikirkan ini lama, tentang kita. Tentang apa yang sudah kita alami. Tentang bagaimana aku membiarkan kamu dihina dan terjatuh dulu. Dan bagaimana kamu bangkit jadi perempuan hebat yang sekarang. Aku menatapnya, tak banyak bicara. Pikiranku sudah diliputi firasat yang tak menentu. Aku gak ingin kehilangan kesempatan kedua ini, Ran. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat buatmu, tapi kalau aku menunggu lebih lama, aku takut kamu benar-benar pergi menjauh.
Lalu dari balik tas kecil yang dibawanya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru tua. Membukanya perlahan, memperlihatkan cincin sederhana tapi elegan. Mataku membelalak. Nafasku tercekat. "Ranti, maukah kamu menikah denganku?" Jantungku berdegup begitu keras hingga kurasa bisa terdengar oleh siapapun di sekitar. Untuk sesaat aku tak bisa bicara. Otakku kosong. Lamaran? Saat ini, setelah semua yang terjadi, Arga melanjutkan, "Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya padaku. Dan aku tahu ibuku sudah menyakitimu begitu dalam. Tapi aku janji, Ran, kalau kamu beri aku kesempatan, aku akan berdiri di sampingmu. Bukan di belakangmu, bukan di depanmu. Tapi di sampingmu. Aku ingin membangun masa depan bersamamu." Tanganku gemetar. Aku menatap cincin itu, lalu menatap wajah Arga yang penuh harap. Dulu, aku hanyalah bayangan di rumahnya. Seorang pembantu yang bahkan tidak dianggap. Kini, anak majikanku sendiri berlutut di hadapanku, meminta aku menjadi istrinya. Namun aku tahu, keputusan ini bukan hanya soal hati. Ini tentang harga diri, luka masa lalu, dan keberanianku untuk benar-benar melepaskan beban lama. "Mas Arga," suaraku pelan. Aku gak bisa langsung jawab sekarang. Ia tampak kecewa, tapi mengangguk memahami. "Aku ngerti, aku akan menunggu." Aku menunduk, lalu menatapnya lagi. "Aku butuh waktu. Bukan karena aku ragu pada ketulusanmu, tapi karena aku harus pastikan bahwa aku menikah bukan sebagai gadis yang dulu dibuang dari rumahmu, tapi sebagai perempuan yang layak dicintai dan dihormati." Ia tersenyum tulus. "Itu justru yang bikin aku jatuh cinta padamu." Hari itu, aku kembali ke kios dengan kepala penuh pikiran. Lamaran itu nyata, bukan mimpi. Tapi apa aku siap menerima masa depan bersama seseorang yang juga bagian dari masa laluku yang paling kelam? Yang jelas, hidupku sudah berubah. Dan apapun pilihanku nanti, aku akan tetap menjadi diriku yang baru. Kuat, berharga, dan tidak akan pernah lagi diinjak-injak. 2 minggu berlalu sejak Arga melamarku. Aku belum memberi jawaban, tapi hatiku mulai condong pada keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Di tengah kebimbangan itu, datanglah undangan dari sebuah acara pertemuan pengusaha kecil menengah yang akan digelar di hotel berbintang. Sebuah kehormatan, karena aku diminta menjadi salah satu narasumber untuk berbagi kisah perjuangan membangun usaha dari nol. Aku hampir tak percaya. Ranti, yang dulu hanya pembantu, kini diundang sebagai pembicara. Rasanya seperti mimpi. Hari itu aku mengenakan gaun panjang sederhana berwarna marun, dengan blazer elegan dan sepatu hak rendah. Riasanku ringan, tapi menonjolkan ketegasan wajahku. Aku tak sedang berdandan untuk pamer. Aku berdandan untuk berdiri sejajar. Tiba di aula hotel, aku mengatur nafas. Di ruang VIP sebelum acara dimulai, mataku menangkap sosok yang sangat kukenal. Bu Retno, duduk di salah satu kursi bersama beberapa wanita sosialita. Seorang kenalanku membisikkan, "Itu ibu dari Arga ya?" Katanya dia juga salah satu penyumbang dana acara ini. Aku hanya tersenyum kecil. Tak kusangka kami akan bertemu dalam momen seperti ini. Acara dimulai. Setelah 2 narasumber lain menyampaikan kisah mereka, tibalah giliranku. Aku naik ke panggung sambil menahan detak jantung yang melaju kencang. "Nama saya Ranti." Aku memulai dengan suara lantang namun tenang. "Dulu saya hanya seorang pembantu rumah tangga. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena belas kasihan siapapun, melainkan karena kerja keras dan luka yang saya ubah jadi kekuatan." Seisi ruangan hening. Semua mata menatapku. Bahkan dari atas panggung, aku bisa melihat Bu Retno terperanjat, menyadari siapa aku sebenarnya. Saya pernah dihina, direndahkan, bahkan difitnah. Tapi justru dari pengalaman itulah saya belajar bahwa harga diri tidak ditentukan dari siapa orang tua kita, berapa isi dompet kita, atau di rumah siapa kita bekerja.
Harga diri ditentukan dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Tepuk tangan mulai terdengar, makin lama makin kuat. Aku menatap ke arah Bu Retno sekilas. Ia pucat, terpaku, dan tampak seperti baru menyadari bahwa orang yang dulu dianggap hina, kini berdiri di panggung kehormatan. Setelah acara selesai, beberapa tamu penting menghampiriku, termasuk direktur perusahaan tekstil lokal yang tertarik menjalin kerjasama. Ketika aku sedang berbincang, seorang panitia menghampiri. "Maaf Mbak Ranti, ada yang ingin bicara, di luar ruangan." Aku melangkah keluar dan menemukan Bu Retno berdiri sendirian, wajahnya tegang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihatnya tidak dalam posisi berkuasa. Kini dialah yang gugup menatapku. "Kamu jadi narasumber di sini?" Tanyanya pelan, hampir tidak percaya. Aku hanya mengangguk. "Iya Bu, sudah 3 tahun saya bangun usaha. Sedikit demi sedikit, alhamdulillah mulai terlihat hasilnya." Dia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, Saya tidak menyangka. Saya pikir kamu, ya, tetap jadi seperti dulu." Aku tersenyum tipis. Saya pun tidak menyangka ibu akan melihat saya hari ini. Ada keheningan yang canggung sebelum ia berkata lagi, "Tentang Arga, kamu belum jawab lamaran dia?" "Belum," jawabku jujur. Karena saya ingin menikah dalam posisi yang sejajar. Bukan karena rasa kasihan, atau karena saya dianggap cukup baik setelah berubah. Ia tampak menunduk. "Saya mungkin terlalu keras dulu. Saya minta maaf." Aku menarik napas dalam. Aku sudah menunggu kata-kata itu selama bertahun-tahun. Tapi ternyata, saat ia akhirnya mengucapkannya, aku tidak merasa ingin menang atau puas. Aku hanya merasa damai. "Terima kasih, Bu," kataku pelan. "Saya sudah memaafkan semuanya sejak lama. Tapi saya tidak akan pernah melupakan pelajaran yang saya dapat dari perlakuan itu. Karena berkat itu, saya jadi perempuan yang seperti sekarang." Hari itu, aku pulang bukan hanya sebagai narasumber yang disegani, tapi sebagai perempuan yang menang dengan cara paling elegan. Berdiri, bukan membalas dendam dengan cacian, tapi dengan keberhasilan. Dan aku tahu, balas dendam terbaik adalah menunjukkan bahwa aku tidak pernah benar-benar kalah. Setelah pertemuan di acara seminar, hatiku terasa lebih tenang. Aku akhirnya menjawab lamaran Arga dengan sebuah ya yang tulus dan mantap. Ia tak bisa menyembunyikan senyum bahagianya, begitu juga aku. Namun, kami sama-sama tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari sebuah perjalanan baru yang akan diuji. Dan benar saja, ujian itu datang lebih cepat dari yang kami duga. 1 minggu setelah kabar pertunangan kami mulai tersebar, teleponku dipenuhi pesan-pesan bernada sinis dan komentar tak sedap dari beberapa orang yang dulu pernah mengenalku sebagai pembantu. Ada yang menyindir, ada yang mencemooh, dan bahkan ada yang menuduhku mengincar harta Arga sejak dulu. Salah satu pesan yang membuatku tercekat berbunyi, "Dulu pembantu, sekarang jadi calon istri juragan. Strategi hidupmu cerdas juga, ya." Aku hanya bisa menghela napas, menenangkan diriku sendiri. Aku tahu tak semua orang bisa melihat niat tulus di balik hubungan kami. Tapi yang lebih berat dari semua itu adalah reaksi dari keluarga besar Arga. Beberapa kali Arga bercerita bahwa Om dan tantenya terang-terangan menolak keputusannya. Mereka bahkan menyebut aku aib keluarga dan mendesaknya untuk membatalkan lamaran. Bahkan, salah satu sepupunya menyebarkan gosip palsu bahwa aku sudah pernah menikah diam-diam hanya untuk menjatuhkan reputasiku. "Mereka akan terus nyerang kamu," kata Arga sambil menggenggam tanganku. "Tapi aku gak akan mundur, gak sekarang." Aku menatapnya lama. "Mas, kamu yakin bisa kuat menghadapi tekanan ini? Ini bukan cuma soal kita berdua, ini soal sekelilingmu yang tidak rela." "Aku tahu, tapi kamu bukan perempuan biasa, dan aku bukan lelaki yang mudah digoyang omongan orang," ucapnya tegas. Tapi saat semuanya terasa makin panas,
datanglah ujian terbesar. Bu Retno jatuh sakit. Dokter menyebutkan tekanan darah dan stres membuat kondisinya drop drastis. Ia harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Dan yang paling mengejutkan, beliau meminta agar aku yang menjaganya di malam pertama dirawat. Aku datang ke rumah sakit dengan hati campur aduk. Saat masuk ke ruang rawat, Bu Retno menatapku dengan mata sayu. "Kamu datang juga," katanya pelan. Aku tersenyum. Saya nggak bisa biarin orang tua yang saya hormati terbaring sendirian. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu perempuan yang lebih kuat dari yang saya kira, Ran. Dulu saya takut kamu hancurkan hidup Arga. Ternyata kamu justru menyelamatkannya dari lingkaran palsu orang-orang di sekitar kami." Aku tersentuh, tapi tetap menjaga sikap. Saya hanya mencintai dia, Bu. Bukan karena uangnya, tapi karena dia satu-satunya orang yang lihat saya sebagai manusia, bukan sebagai bayangan masa lalu. Bu Retno menatapku lama. "Saya tahu kamu belum sepenuhnya percaya saya berubah. Tapi saya benar-benar ingin mencoba menerimamu. Bukan karena terpaksa, tapi karena saya tahu Arga bahagia saat bersamamu. Dan saya butuh kamu untuk jaga dia. Kalau saya nggak ada nanti." Air mataku menetes, tanpa bisa dicegah. Aku menggenggam tangannya dengan lembut. "Saya akan jaga dia, Bu. Seperti saya jaga diri saya sendiri." Ujian demi ujian tak membuatku gentar. Justru semua ini memperkuat keyakinanku bahwa cinta kami tidak dibangun di atas mimpi kosong, tapi di atas pondasi yang dibentuk oleh luka, kesabaran, dan keberanian. Dan kini, aku semakin yakin. Tak peduli siapa yang menolak, siapa yang mencibir, aku akan tetap berjalan ke pelaminan. Sebagai diriku sendiri, dan sebagai perempuan yang pantas dicintai. Hari itu akhirnya datang. Hari di mana aku, Ranti, yang dulu hanya seorang pembantu di rumah keluarga Arga, akan menikah dengan pria yang pernah hanya bisa kupandang dari kejauhan. Pria yang dulu tak berani membelaku saat aku dihina, kini berdiri gagah di sampingku, siap mengucap janji setia seumur hidup. Sejak pagi, suasana di rumah tempat kami mengadakan akad dan resepsi begitu hangat. Aku memilih untuk tidak mengadakan pesta megah, tapi lebih pada perayaan sederhana dan khidmat. Namun, tamu-tamu yang hadir justru membuat acara kami terasa luar biasa. Beberapa rekan usahaku, orang-orang yang pernah membantuku bangkit, serta para pelanggan setia kiosku datang memberi restu. Aku mengenakan kebaya putih gading sederhana, dengan riasan natural yang menonjolkan ketegasan, sekaligus kelembutan wajahku. Ketika kulangkahkan kaki ke tempat akad, mataku langsung menangkap sosok Arga yang berdiri, mengenakan beskap krem bersulam emas. Ia tersenyum padaku, hangat dan penuh cinta. Tepat di hadapanku, duduk Bu Retno, yang hari itu tampak jauh lebih tenang dari biasanya. Ia mengenakan kebaya biru muda dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada amarah, tidak ada penolakan. Yang tersisa hanyalah pengakuan dalam diam. Ketika ijab kabul diucapkan, suaraku tak kuasa menahan tangis. Tangis bukan karena sedih, tapi karena tak menyangka aku benar-benar telah sampai di titik ini. Saya nikahkan dan kawinkan anak saya Arga Putra Mahardika kepada Ranti Kusuma dengan mas kawin seperangkat alat salat dan emas 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Ranti Kusuma binti Alm. Bapak Sumarjo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Dan saat kalimat itu selesai diucapkan, seluruh ruangan hening sejenak, lalu pecah dalam takbir dan tangis haru. Aku menunduk, air mata jatuh membasahi jilbabku. Di sampingku, Arga menggenggam tanganku erat. "Alhamdulillah," bisikku. Setelah prosesi selesai, kami duduk berdampingan menerima tamu. Tak kusangka, satu persatu orang yang dulu pernah merendahkanku datang memberi selamat. Beberapa bahkan meminta maaf atas sikap mereka dulu. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat Tante Arga, yang dulu paling keras menolak, datang sambil menunduk. "Ranti, maafkan Tante dulu ya.
Kami salah menilaimu. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Tante. Saya anggap semua itu bagian dari perjalanan hidup saya. Puncak haru terjadi ketika Bu Retno memelukku erat di akhir acara. Kamu memang perempuan luar biasa, Ran. Saya bangga kamu sekarang jadi bagian dari keluarga kami. Aku membalas pelukannya dengan lembut. Dalam hati, aku tahu, luka masa lalu memang tak bisa hilang begitu saja. Tapi aku juga tahu, hari itu aku tak hanya menikahi Arga. Aku juga menyatukan dua dunia yang dulu saling bertolak belakang. Malamnya, saat aku dan Arga duduk berdua di beranda rumah kecil yang nanti akan kami tempati bersama, ia menggenggam tanganku dan berbisik, "Aku gak minta kamu jadi sempurna, Ran. Aku cuma minta satu, jangan pernah berhenti jadi dirimu sendiri." Aku tersenyum, menatap langit yang dipenuhi bintang. Dan kamu juga, Mas. Jangan pernah berhenti percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka yang paling dalam sekalipun. Dan begitulah. Dari seorang pembantu yang dihina, aku menjadi istri dari orang yang pernah hanya bisa kutatap dari jauh. Bukan karena aku mengubah nasib dengan dendam, tapi karena aku membalas semuanya dengan elegan, dengan kesabaran, ketekunan, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri. Sudah 2 tahun berlalu sejak aku resmi menjadi istri Arga. Banyak hal telah berubah dalam hidupku, tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah rasa syukur yang setiap hari tumbuh dalam hatiku. Kami kini tinggal di rumah mungil bergaya minimalis yang kami bangun sendiri dari hasil kerja keras bersama. Arga tetap menjadi dirinya yang sederhana, pekerja keras, dan penyayang. Ia keluar dari perusahaan keluarganya dan memutuskan untuk bergabung denganku membangun bisnis fashion dan kuliner yang sudah kami rintis sejak sebelum pernikahan. Kami tak ingin hanya hidup dari warisan atau bayang-bayang siapapun. Kami ingin berdiri atas kaki sendiri, bersama-sama. Bisnis kami perlahan berkembang. Kami membuka cabang toko kecil di 2 kota, memperkerjakan ibu-ibu tunggal dan mantan pekerja rumah tangga yang kesulitan mendapat pekerjaan. Aku ingin mereka punya kesempatan seperti yang dulu sangat sulit kudapatkan. Semua orang layak diberi kesempatan, ucapku saat memberi pelatihan kepada para karyawan baruku. Dulu aku cuma pembantu, tapi yang membedakan kita dengan masa lalu, kita adalah keberanian untuk bermimpi. Kini, aku juga diundang secara rutin sebagai pembicara di berbagai seminar perempuan tangguh. Tak jarang, wajah-wajah yang dulu mencibirku kini datang meminta tanda tangan di buku yang kutulis. Tentang perjalanan hidupku dari titik terendah menuju titik yang bahkan dulu tak pernah aku bayangkan. Hubunganku dengan Bu Retno juga semakin membaik. Ia sering datang ke rumah, kadang membawa makanan kesukaanku. Kadang hanya sekadar ngobrol di teras sambil minum teh. Ia tak lagi memandangku dengan curiga, tapi dengan bangga. Aku tahu butuh waktu panjang baginya untuk menerima, tapi kini ia sendiri yang berkata di sebuah acara keluarga. Ranti bukan hanya menantu saya, dia inspirasi hidup saya. Mendengar itu, aku menunduk haru. Aku tak pernah bermimpi ingin dipuji, apalagi menjadi panutan. Aku hanya ingin hidup tenang, dengan martabat, dan menjadi perempuan yang berani membela dirinya tanpa harus membalas dengan kebencian. Kini, saat aku duduk di samping Arga di teras rumah kami, melihat anak pertama kami bermain di halaman, aku tahu, inilah kemenangan sejati. Bukan karena aku berhasil naik derajat, bukan karena aku dipuji banyak orang, tapi karena aku bisa menjadi diriku sendiri, tanpa dendam, tanpa pura-pura, tanpa harus memalsukan luka. Arga menoleh padaku, menatapku dengan senyum yang sama seperti dulu saat pertama kali ia berani membelaku. "Kamu bahagia, Ran?" Aku mengangguk pelan, lebih dari yang pernah aku bayangkan. Dan di dalam hati aku berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengizinkanku melewati jalan penuh luka, agar aku bisa sampai di tempat yang penuh cahaya."